Halo, perkenalkan nama saya Charles Nenggolan, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 05059293. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas 2 mata kuliah basis data. Dalam praktikum ini, saya akan mendemonstrasikan seluruh proses implementasi ERD ke dalam basis data, mulai dari pembuatan database, membuat tabel, hingga membuat relasi. Semuanya menggunakan command prompt. Sebelum memulai praktek, kita harus memastikan bahwa XAMPP kita aktif. Lalu kita akan mengaktifkan command prompt. Di sini kita login MySQL menggunakan user root dengan cara MySQL new root. Di sini kita sudah berhasil login. Kita akan membuat database baru bernama rumah sakit dengan cara create database. Sebelum kita lanjut pembuatan database, kita terlebih dahulu melihat studi kasus yang akan kita capai dalam praktek kali ini, yaitu contoh kasusnya sesuai pada gambar berikut. Di sini keterangannya adalah berdasarkan entity relationship diagram di atas, kita akan membuat basis data menggunakan MySQL atau MariaDB pada sum dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin dengan rincian atribut yang sesuai pada gambar berikut. Semua pekerjaannya dilakukan sesuai dengan panduan praktikum yang sudah tersedia. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetikkannya, kita menekan enter. Oke, di sini berhasil. Database berhasil dibuat. Lalu kita mengetikkan use rumah sakit agar semua tabel yang kita buat berada pada database ini. Oke, database terpakai, ditandai dengan tulisan rumah sakit. Lalu kita akan buat tabel yang pertama, yaitu tabel administrator. Di sini, tabel administrator memiliki 3 kolom, yaitu ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Setelah berhasil membuat tabel administrator, kita lanjutkan membuat tabel dokter.
Ada yang salah bagian ini. Oke, lalu kita enter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita buat tabel pasien. Lalu tabel dokter admin. Lalu tekan enter. Ada yang salah. Edit data int3 primary key atau increment. Edit vector int3. Kurang di sini create table. Enter, berhasil. Selanjutnya kita membuat tabel pasien dokter. Lalu enter. Oh, salah. Di sini pasien dokter.
enter, berhasil. Lalu tabel daftar, lalu enter. Sama-sama. ID daftar, ID pasien, lalu ID admin, enter, oke. Di sini kita sudah berhasil membuat tabel. Kita akan coba tampilkan semua tabel. Di sini bisa kita lihat, kita sudah membuat tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter di dalam database rumah sakit. Selanjutnya, kita akan membuat relasi atau foreign key antar tabel. Di sini bisa kita lihat relasinya. Kita akan coba buat di command prompt juga. Pertama, alter. Di sini kita membuatnya dengan alter table ya. Dari pasien dokter terlebih dahulu. Lalu kita tambah FK atau foreign key atau relasi. Nama di pasien. Referensinya pasien ID pasien. Saat dihapus, get on update get. Coba kita tekan enter. Oke, berhasil. Selanjutnya, pasien dokter at foreign key ID dokter range dokter ID dokter at table pasien dokter at foreign key ID dokter references dokter ID dokter on delete cascade on update cascade. Tanggal
berhasil. Nah, tadi lupa underscore-nya ya. Selanjutnya, escape lagi. Enter, lalu relasi untuk tabel dokter dan admin. Enter, selanjutnya add foreign key, ranges administrator. Oke, berhasil. Setelah kita berhasil membuat relasi atau FK melalui CMD, kita akan jelaskan sedikit di mana di setiap
relasi kita menggunakan foreign key-nya antar tabel. Di sini untuk mengecek apakah relasi kita benar, kita bisa periksa misalnya dari pasien dokter dengan cara describe pasien dokter. Di sini bisa kita lihat terdapat kode mul pada bagian key, menandakan bahwa kolom tersebut adalah multiple key atau foreign key atau FK yang terhubung atau berelasi ke tabel lain. Berarti ini membuktikan bahwa kita telah berhasil merelasikan tabel sesuai dengan ERD. Selanjutnya, kita akan coba menambahkan data. Selanjutnya kita akan mempraktikkan perintah insert, select, update, dan delete pada tabel yang sudah kita buat tadi di tabel ini. Ya, tables. Di sini kita akan mencoba memasukkan nama pasien banyak kurang lebih 5.
Lalu kita enter. Oke, sini berhasil menambahkan tabel pasien. Lalu kita akan menambahkan tabel menambahkan data ke dokter atau ke tabel dokter. Lalu enter, berhasil. Lalu kita memasukkan data relasi di mana pasien mana yang diperiksa oleh dokter siapa. Misalnya, dokter Budi Harmoko ID-nya 1, Handoko ID-nya 2. Lalu pasien Joko ID-nya 1, pasien Susilo ID-nya 2, pasien Bunga ID-nya 4. Kita contohkan, masukkan data relasi. Satu, dua, 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 kosong, kosong. Ayo, kosong, 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 satu. Lalu kita enter. Di sini data berhasil sebanyak 3. Lalu kita akan coba mengambil data. Pertama, select. Kita coba data pasien. Select all from pasien. Enter. Nah, di sini kita bisa menampilkan sebanyak 5 pasien yang ada di dalam database, di dalam tabel pasien. Atau kita bisa hanya menampilkan kolom tertentu dengan cara select, misal nama pasien saja, dan jenis kelaminnya dari tabel pasien. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat yang ditampilkan hanya 2 yang kita sebutkan saja dari 4 tabel. Ada 4 kolom yang ada di tabel pasien, yaitu nama pasien dan jenis kelaminnya. Atau kita bisa juga memfilter di mana jenis kelaminnya 1 atau pria.
dengan cara select. Misal kita hanya nampilkan nama pasien, jenis kelaminnya, dari tabel pasien, where di mana, jenis kelaminnya sama dengan 1, lalu enter. Nah, di sini hanya menampilkan 2, di mana kita memfilter jenis kelaminnya 1 atau pria. Nah, lalu bagaimana untuk menampilkan data yang ada relasinya? Caranya, kita select, misalnya P, nama pasien, PD, itu periksa, PD, titik resep, titik nama dokter. Dari pasien itu sama dengan P atau alias P, lalu kita join pasien dokter alias PD di P pasien dengan ID pasien sama dengan PD titik ID pasien. Lalu kita join dengan tabel dokter dengan D, dokter join dokter alias D dan di PD titik ID dokter sama dengan D titik ID skor dokter. Lalu kita enter. Oh, ada typo. Di sini harusnya resep. Resep lalu enter. Nah, kita lihat di sini itu menampilkan 3 database, 3 data pasien yang terdaftar, yang join antar tabel saat kita tadi mendaftarkan pasien dokter. Di sini ditampilkan nama pasiennya, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Sementara jika kita hanya misal menampilkan pasien dokter, itu berbeda. Misalnya, select all from pasien dokter. Nah, di sini hanya akan menampilkan ID-nya saja, tidak menampilkan nama. Nah, itu fungsi dari select dan join tadi untuk menampilkan nama, resepnya, dan nama dokternya, bukan hanya ID-nya saja. Nah, selanjutnya, kita juga bisa menghitung berapa banyak pasien pada kolom pasien dokter tadi. Dalam pasien atau pasien dokter. Contohnya, select count. Count itu menghitung ID pasien from pasien. Nah, ini menampilkan 5 pasien yang terdaftar di tabel pasien. Kita coba lihat. Select all from pasien. Nah, bisa kita lihat di sini ada 5. Kalau datanya banyak, kita nggak perlu repot-repot menampilkan semuanya. Kita langsung select count aja untuk menghitung berapa jumlahnya. Banyak lagi perintah untuk menampilkannya. Bisa between, fungsi string, atau order. Nah, contohnya, kita mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, select all from pasien group by jenis kelamin. Kita enter. Nah, di sini bisa dilihat
Oke, begitu. Selanjutnya kita coba untuk mengubah data. Misalnya, kita coba tampilkan semua tabel pasien. Semua isi dari tabel pasien. Di sini misalnya nomor 5 bernama Mira. Kita mau ganti namanya dengan perintah update tabel pasien, set atau ubah atau buat nama pasien menjadi Mirna Susanti misalnya, Susanti. Di mana? Nah, di mananya ini kita bisa pakai ID dari pasien tadi misalnya 5. Sebenarnya bisa menggunakan nama Mira, tapi jika nanti ada banyak yang bernama Mira, akan mengakibatkan semua bernama Mira berganti jadi Mirna Susanti. Nah, di sini kita menggunakan ID pasien yang itu merupakan ID unik setiap kolom. Bisa kita enter. Oke, di sini bilang berhasil. Lalu kita coba tampilkan lagi untuk melihat apakah sudah berubah pasien. Nah, di sini bisa kita lihat ID nomor 5 namanya berubah menjadi Mirna Susanti. Nah, lalu kita akan coba menghapus data. Di sini tadi data kita ada 5, kita coba hapus yang terakhir atau nomor 5. Where ID pasien sama dengan 5. Lalu kita enter, berhasil, lalu kita coba tampilkan. Nah, di sini tersisa 4 pasien karena kita sudah menghapus satu pasien terakhir yang bernomor 5. Nah, kurang lebih begitu praktek SQL atau DML kita kali ini. Berakhir sudah demonstrasi praktikum untuk tugas 2 basis data. Saya telah berhasil membuat database, lalu membuat 6 tabel dan 6 relasi foreign key sepenuhnya menggunakan command prompt. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya. Semoga video ini membantu.